Perang sipil dan krisis politik masih terus berlangsung, menginjak 2 tahun junta militer berkuasa di Myanmar. Junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sipil, dan pertempuran warga sipil melawan pasukan junta militer juga masih tetap bergejolak. Di pedalaman hutan, kelompok pemberontak terus berjuang melawan militer. Banyak dari mereka merupakan remaja dan siswa yang baru lulus. Hampir tiap hari militer dan kelompok pemberontak bertempur. Kelompok ini tumbuh hampir di seluruh negeri dan bergabung dengan milisi etnis. Warga sipil juga saling bahu-membahu untuk melawan junta, termasuk menyelamatkan korban yang berjatuhan saat pertempuran berlangsung. Menurut laporan kelompok pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, Assistance Association for Political Prisoners, sejak kudeta, setidaknya 2.900 orang tewas di tangan junta dan 17.500 orang ditangkap. Selain itu, sekitar 40% populasi hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022. Di tengah kesulitan ini, hanya sedikit bantuan dari komunitas internasional. Komunitas internasional mendesak agar junta mengakhiri kekerasan dan berdialog dengan berbagai pihak di Myanmar, namun mereka abai. Di sisi lain, ekonomi Myanmar lumpuh. Mereka juga kekurangan pasokan makanan, bahan bakar, dan persediaan lain. Dan tidak hanya itu, junta disebut tengah berjuang untuk mendapatkan bantuan internasional supaya bisa membalikan keadaan. Menurut laporan, junta militer mengalami kesulitan keuangan, sebagian karena sanksi. Pihak junta militer mengatakan, jika konflik tetap membayangi perhatian internasional, maka kami akan memberikan hukuman mati kepada orang yang tidak terhitung jumlahnya. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berencana mengirim seorang jenderal ke Myanmar untuk berdialog dengan junta militer. Jokowi berharap langkah ini bisa membantu Myanmar transisi menuju negara demokrasi. Indonesia pernah berada di bawah kendali militer selama lebih dari 3 dekade. Rezim ini tumbang usai krisis ekonomi dan protes massal pada 1998. Joko Widodo kemudian berujar, pengalaman ini bisa menunjukkan bagaimana Indonesia memulai demokrasi. Jokowi mengatakan tidak menutup kemungkinan ia yang akan pergi ke Myanmar, namun dia menilai akan lebih mudah berdialog dengan pejabat yang memiliki latar belakang yang sama. Namun Jokowi tidak mau membocorkan siapa jenderal yang akan dikirim ke Myanmar. Ia hanya mengatakan jenderal itu terlibat dalam reformasi Indonesia. Pernyataan Jokowi itu muncul saat peringatan 2 tahun kudeta di Myanmar. Di tahun ini pula Indonesia menjadi ketua ASEAN. Soal Myanmar, Blok Asia Tenggara itu dianggap tidak satu suara. Isu kudeta Myanmar tersebut juga menjadi tantangan bagi keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Jokowi juga menekankan, jika junta militer Myanmar tidak menghormati 5 konsensus yang sudah disepakati di Jakarta pada bulan April tahun 2021 yang lalu, maka ASEAN akan mengambil tindakan tegas.